semangatnya Abang. Amin, tangan walakum afiyah. Walana walakum afiyah. Pada share lagi, masya Allah, alhamdulillah. Jangan lupa datang sehari di doa munajat. Doa munajat ini, alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazak. Nah, foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang rasanya hati ini lega sekali melihat dua cucu baginda Nabi Muhammad SAW, cucu Rasulullah, zuriyah Nabi, Prof. Quraisy dan juga Habib Rizik Syihab bertemu, bersalaman, dan bercakap-cakap sangat akrab sekali seperti kita lihat di dalam video tadi ya. Dua beliau ini, dua panutan kita ini tersambung nasabnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bedanya yang satu, Prof. Quraisy Syihab, walaupun Habib, beliau lebih suka dipanggil Pak Quraisy saja. Ya, Habib Quraisy, beliau berdakwah dengan mengedepankan toleransi, mengedepankan tutur kata yang baik, lemah lembut, dan sebagainya. Karena beliau juga sudah sepuh, pasti lebih bijaksana dalam menyampaikan nasihat-nasihat. Satunya lagi, Habib Rizik Syihab berdakwahnya lebih berapi-api, lebih bersemangat, lebih tanpa pandang bulu, lebih tanpa kompromi. Orang bilang mungkin lebih keras. Tapi kalau kita bandingkan dengan para sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin juga berbeda-beda. Ada yang dakwahnya lemah lembut, kita lihat Abu Bakar. Ada yang dakwahnya juga keras, terang-terangan, Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab itu ketika pertama kali masuk Islam, di mana kondisi ketika itu di Mekah, dakwah Islam itu masih dilakukan secara tertutup, sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab ketika masuk Islam langsung keluar rumah, keliling kota Mekah, temui para pemuka-pemuka kafir Quraisy ketika itu, langsung menyatakan, saya Islam, saya mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak suka dengan saya, ayo duel, sambil membawa pedang ya. Luar biasa sekali. Bahkan diriwayatkan jika Umar bin Khattab lewat, itu bahkan setan itu mengambil sisi jalan yang lain, saking takutnya dengan Umar bin Khattab. Maka kalau kita mengkiaskan atau menganalogikan, dakwah Habib Rizik Syihab mungkin lebih cenderung kepada dakwah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, lebih tegas, lebih lugas, lebih tanpa kompromi. Dakwah Habib Quraisy, Prof. Quraisy Syihab, lebih condong kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, lebih condong kepada Utsman bin Affan, lebih condong kepada Ali bin Abi Thalib yang mengutamakan kecerdasan, walaupun beliau dua Habib ini sama-sama cerdas. Kalau Ali bin Abi Thalib lebih mengedepankan ilmu hikmah. Bahkan baginda Nabi sampai bersabda, ana madinatul ilm wa Ali babul ilm. Ali itu sebagai pintunya ilmu, kalau Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW sebagai kota ilmu, gudangnya ilmu. Jadi terkait pertemuan Habib Quraisy dan juga Habib Rizik Syihab, saya sebagai awam melihat senang sekali, dan mudah-mudahan ini menjadi simbol pemersatu dakwah Islam di Indonesia. Teman-teman yang lebih condong kepada Prof. Quraisy pun teman-teman yang lebih condong kepada Habib Rizik Syihab bisa saling bekerja sama, bisa saling berdakwah sesuai dengan jalannya, yang mana yang lebih dia cenderungi, lebih dia condong, lebih dia sukai. Yang jelas sama-sama membangun Islam, sama-sama demi kebaikan Islam. Yang satu mengikuti cara-cara Habib Quraisy, yang satu mengikuti cara-cara Habib Rizik Syihab. Dan mudah-mudahan yang kita yang awam-awam ini di bawah juga rukun ya, melihat ulama-ulama kita juga semua rukun, kita di bawah rukun, tidak mempertentangkan satu dan lainnya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.